Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya Sobat Trainer, ketemu lagi dengan saya Dodi Aresta. Baik, setelah kita bahas kemarin di episode sebelumnya tentang targeting, tentang cerita Abdurrahman bin Auf, maka kali ini kita akan bahas tentang prospecting. Apa itu prospecting? Bahasa singkatnya adalah tak kenal maka tak sayang. Maka kita perlu ketahui dulu, memahami dulu siapa target market itu. Siapa itu prospek? Apa bedanya dengan konsumen, gitu ya? Apa bedanya dengan pelanggan? Tentunya berbeda. Prospek adalah calon-calon pembeli kita. Yang membedakannya dengan pelanggan yang sudah pernah beli sama kita, atau konsumen yang memang dia adalah pemakai produk kita. Beda dengan pelanggan itu sendiri. Kalau pelanggan dia terus-terusan memakai produk kita. Beda dengan konsumen yang mungkin baru sekali dia pakai, gitu ya. Nah, itu paling tidak perbedaannya. Lalu ketika kita jual produk apapun itu, mau jasa, mau barang, gitu ya, mau ide, gagasan, konsep, gitu ya. Atau kalau teman-teman kan tahu ada IO seperti itu, nah, ada banyak segala macam yang bisa kita jual. Yang paling penting kita pahami adalah kita harus kenal siapa prospek kita, siapa target kita. Karena dalam bisnis kita mengenal yang namanya segmenting, targeting, dan positioning. Mana segmen pasar yang akan kita garap? Kalau kita bicara kemarin tentang bagaimana kita buat booth es teh misalkan, kita harus tahu nih, oke, dengan target market sedemikian rupa gitu ya, dengan harga Rp3.000, katakan seperti itu, Rp3.000 katakan dalam satu cupnya sebuah es teh, dan kita butuh omset Rp6 juta, bayangkan. Jadi Rp6 juta, ini kan sangat besar teman-teman semua ya. Jadi kalau dikali 2 aja baru 6.000 nih. Kalau 6 juta berarti ditambah lagi nih, nolnya 2 lagi. Ditambah 3 lagi. Berarti ada berapa yang beli? Ada sekitar ribuan orang yang beli kita. Jadi banyak sekali yang harus beli teh ini. Nah, ribuan orang ini gitu ya. Ini kan luar biasa. Dalam satu cup teh kita katakanlah keuntungannya Rp1.000 gitu kan. Kita ingin target keuntungannya ada 3 juta, berarti ada 3.000 cup yang harus kita jual setiap bulannya. 3.000 cup, targetingnya kita bagi 30 katakan, gitu kan? Dari 3.000 tadi berarti per harinya berapa? Per harinya harus ada 100 cup yang laku. Kita tahu nih, 100 cup kira-kira siapa nih ya? Di tempat mana kita jualannya, di segmen yang seperti apa yang bisa kita jual produk ini. Itu pembelinya, itu konsumennya. Berapa jumlah prospeknya? Nah, jumlah prospek per harinya berarti kita harus hitung. Paling tidak kita kalikan 10 kali lipat. 100 kali 10, berarti ada 1.000 orang nih. Gitu ya. Ada 1.000 orang yang lewat lalu lalang di tempat itu. Atau kita mau targetnya lebih pesimis lagi. Dikalikan 20, oke, berarti harus ada 2.000 orang yang lewat di daerah situ. Nah, target kita, prospek yang harus dicari adalah orang yang lalu lalang di depan booth kita, itu trafficnya harus ada 2.000 orang yang lewat di depan booth kita atau di depan gerobak kita. Carilah lokasi di mana orang-orang lalu lalang di depan booth kita sebanyak 2.000 orang. Nah, ini perlu kita cari lebih spesifik siapa pembeli kita. Misalkan, apakah itu ada di sekolah, apakah itu ada di kampus, universitas, atau di perkantoran yang memang lalu lalangnya ada sekitar 2.000 orang. Mana yang paling realistis, kita ukur trafficnya. Makanya untuk mengenal prospek ini, target pasar ini sangat penting. Kita tahu segmen pasarnya dengan harga Rp3.000 berarti menengah ke bawah yang beli. Kemudian target pasarnya siapa? Orang-orang yang mampu membeli dengan ringan tuh. Berarti siapa aja bisa beli Rp3.000? Dari anak sekolah, dari pekerja, dari ojol gitu ya, sampai ke pekerja kantoran, itu sangat mungkin beli. Oleh karena itu berarti kita harus mencari lokasi yang orang setiap harinya lalu lalang ada 2.000 orang berkeliling bolak-balik di area jualan kita. Nah, disitulah kita bisa memahami bahwa dari 2.000 orang yang lewat, paling tidak ada 100 orang
yang memang membeli produk kita yang berupa es teh tadi. Ini penting supaya kita pahami. Dan tinggal kita cari lagi 10 lokasi yang persis mirip karakternya seperti itu untuk booth-booth yang lainnya. Jadi inilah bagaimana kita pentingnya mengenal prospek, karena prospek itu tentunya harus jelas segmennya mana, targetnya mana, dan positioning dari produk kita adalah produk seperti apa. Nah, ini misalkan positioning itu adalah citra produk itu di kepala konsumen. Itu seperti apa? Jadi, oh, ini adalah minuman segar yang murah meriah. Misalkan seperti itu. Berarti bisa untuk semua segmen ekonomi membelinya. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas, katakanlah di tempat yang memang orang itu pasti akan haus. Misalkan ada di pinggir jalan, di tempat yang terik, tanpa adanya naungan sama sekali. Nah, di situ mungkin akan sangat laku, orang akan beli seperti itu. Dan ini pentingnya kita mengenal target pasar kita sehingga kita paham berapa jumlah booth yang akan kita buka, berapa jumlah omset setiap harinya, setiap bulannya akan kita raih, kita targetkan, dan berapa jumlah keuntungan tadi. Dengan tadi ya, kita ingin mengembangkan tadi bisnis kita sehingga kita punya profit 30 juta per bulan. Singkat kata seperti itu. Begitu juga dengan bisnis-bisnis yang lainnya, kita harus membreakdown targetnya dengan cara kita memahami siapa prospek kita, dan kemudian kita juallah di tempat di mana prospek itu berlalu lalang atau berada. Demikianlah Sobat Planner semuanya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dengan saya, Dodi Aresta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.